bukannya aku lagi. Aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Oh nama Tuhan, Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. oh nama Tuhan, Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. lagi oh nama Tuhan, Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Amin. Oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita persilakan duduk. Kembali kita angkat pujian kita. Tuhan pasti sanggup.
selalu Tuhan ingatkan kepada kita anak-anak Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan berhenti berharap seperti Bapak Abraham, walaupun tidak dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap karena dia percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menggenapkan janji-janjinya. Dan itulah menjadi milik kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan kita akan menikmati firman Tuhan, dan bila pertolongan Tuhan nyata lewat firman-Nya yang diperdengarkan di tengah-tengah kita malam hari. Saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, penolong hidupku. Muda
kami bersyukur ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan berbagai masalah, berbagai halangan, pergumulan sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Kalau kami boleh ada malam ini karena kemenangan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus, hati kami meluap dengan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Tidak bisa kami lupakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh besar perhatian-Mu, sungguh besar kasih setia Tuhan bagi kami. Kami boleh ada malam ini karena kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Engkau juga menopang kami di hari-hari akhir zaman ini, di masa-masa sukar ya Tuhan Yesus. Engkau selalu menjadi pengharapan kami. Kekuatan yang berlimpah itu selalu datang dari Tuhan. Kesukaran demi kesukaran bisa kami lewati sampai kami tampil menjadi pemenang. Kami keluar dari kesukaran karena kebaikan Tuhan yang sudah membuatnya bagi kami. Malam ini kami akan menerima firman yang hidup, firman yang menjamin kehidupan kami, firman yang tajam menyucikan kami, bahkan firman Tuhan yang selalu menopang kami. Perjamuan kudus yang tersedia bagi kami Tuhan, olehnya kami mendapat kekuatan yang baru, mengubah manusia darah daging kami ini untuk menjadi manusia rohani di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahkan sejauh manapun siaran ini didengar, setiap mereka yang mendengar, diberkatilah pendengaran mereka, sehingga mereka juga menjadi percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, segala pujian syukur kita kepada Tuhan yang karena kemurahannya saja kita bisa ada malam ini saudara-saudara, kita bisa hadir untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kita berikan waktu kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita di dalam ibadah ini, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita arahkan perhatian kita kepada firman yang akan mengadakan keajaiban-keajaiban, karena setiap firman disampaikan terjadi keajaiban, dan ketika kita percaya, keajaiban itu juga menjadi milik kita, saudara-saudara. Malam hari ini tema kita adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Sadar bahwa kita ini ada karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Ya, jadi Tuhan itu yang baik di dalam hidup kita. Kalau toh kita bisa berbuat baik, karena kebaikan Tuhan itulah yang kita lanjutkan. Kebaikan Tuhan itulah yang juga kita praktekkan, sehingga kebaikan kita bukan dari diri kita, bukan kebaikan karena daging kita, tetapi sungguh-sungguh kebaikan Tuhan yang kita bawa, saudara-saudara sekalian. Malam ini yang kita baca di Mazmur pasal 103. Saudara temukan di Alkitab kita, dan saya akan membacanya ayat ini ya, supaya hidup kita tidak pernah untuk melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Demikian Mazmur pasal 103 ya, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian dari Daud, perikopnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, jangan lupakan segala kebaikannya. Dan ini saudara-saudara, ada ada kebiasaan buruk dari manusia. Ya, apa itu kebiasaan buruk? Ya, lupa kebaikan. Ya, yang diingat kesalahan. Coba dari 10 tindakan orang kepada kita, ya mungkin 8 baik, tapi ada 2 yang kesalahan. Kesalahan itu yang diingat-ingat terus. Yang 8 tadi gak pernah diingat. Bahkan mungkin 10 dia perbuat, 1 saja salah. Yang salah ini terus diingat-ingat, terus diingat-ingat. Ini kebiasaan buruk dari kita. Ya, seringkali juga berlaku kita begitu sama Tuhan. Tuhan sudah menolong kita,
kayak bangsa Israel. Ya, ini kebiasaan buruk orang-orang Mesir ini, orang-orang Israel yang semasa diperbudakan. Saudara-saudara, melihat mujizat-mujizat di depan anak sulung mereka tidak ada yang mati. Anak sulung bangsa Israel, bangsa Mesir mati, anak sulungnya selamat semua. Baik kali Tuhan itu. Dilepaskan mereka dengan membawa harta karena diminta dari bangsa Mesir bermurah hati. Ya, melewati laut Teberau dengan kering, mujizat-mujizat. Saudara-saudara, melihat kebaikan Tuhan, tapi ketika sedikit aja kurang air pahit, langsung lupa kebaikan Tuhan. Ya, langsung salah Tuhan, langsung salah Musa. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara-saudara. Ya, pemazmur ini tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Dia ingat betapa baiknya Tuhan. Ya, orang tuanya nggak menganggap dia seorang yang mampu. Mampunya Daud itu hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Nggak mungkin menjadi prajurit, menjadi pemimpin, menjadi orang hebat. Orang tuanya melihat sangat terbatas. Tapi ketika Daud diangkat oleh Tuhan, dari menggembalakan kambing domba, bisa mengalahkan Goliat, bisa berada di istana, bisa memimpin bangsa Israel dengan kekayaan yang melimpah, dengan hikmat yang melimpah. Apa yang dibuat? Apa yang dikatakan kepada jiwanya? Jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan batinku. Coba kita sadar saja, kita saudara, apa yang bisa kita perbuat dari diri kita? Hampir saja saya sekali ulang-ulangi tentang Daud ini. Apalah yang bisa kubuat dari diriku? Kemampuanku, kepandaianku, kekayaanku? Nggak ada kalau bukan dari Tuhan. Makanya di hari yang lalu berkata, hidupku dari kemurahan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan saja dalam hidupku sepanjang umurku. Kenapa disebut sepanjang umurnya? Mulai dari dia kecil sampai di masa tuanya adalah kemurahan Tuhan. Makanya jadi bilang di ayat ini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau Daud bisa berbuat baik di kesempatan-kesempatan, dia bisa mengampuni Saul ketika Saul ingin membunuh, dia selalu diampuni. Karena dia pun merasa bahwa Tuhan mengampuni dia. Ya, segala kebaikan yang Tuhan itulah yang menjadi modal dia untuk berbuat baik kepada siapapun, saudara-saudara. Sama seperti kita hari-hari ini. Ya, jangan kita gampang melupakan kebaikan orang. Jangan pernah, semestinya mungkin 5 diperbuat bagi kita yang jahat, masih 5 yang baik, 5 ini kita ingat. Atau juga mungkin 8 jahat, dia 8 tidak ada benar, ada 2 yang baik. Coba itu kita ingat. Itu yang kita ingat, kebaikannya. Dan hidup kita diberkati loh, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau kita lihat 10 perbuatannya, 8 baik, tapi yang jahat ini terus kita ingat. Kejahatan itu akan terus memimpin kita, kejahatan itu terus ada di dalam hati kita, saudara-saudara. Makanya pemazmur ini, kalau dia mengingat kebaikan Tuhan, jiwanya selalu memuji Tuhan. Ada kekurangan, ada masalah, ada kebutuhan, ingat kebaikan Tuhan. Tuhan baik di tahun-tahun yang lalu, tahun mendatang pun Tuhan baik. Tuhan baik di hari-hari yang lalu, di masa sukar pun Tuhan tetap baik. Gak berubah kebaikan Tuhan, gak berubah kasih setia Tuhan. Kebaikannya nyanyian gereja hari-hari ini selalu diubah. Bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Supaya apa? Jiwa kita memuji Tuhan, jiwa kita dekat kepada Tuhan, jiwa kita bergaul dengan Tuhan, jiwa kita selalu menyembah Tuhan. Karena enggaknya ada kita ingat kebaikan Tuhan, menyanyi pun kita malas. Karena enggak ingat kebaikan Tuhan, semua kan karena saya. Beribadah pun rasa rugi, karena enggak ingat kebaikan Tuhan. Berkorban pun begitu rugi kita rasa. Daud bayangkan, waktu susah pun dia ada niatnya. Aku akan bangun bait untuk Tuhan, tempat tabut. Ya, semasa lagi susah. Dan niat itu didengar oleh Tuhan.
Niat Daud itu didengar oleh Tuhan, dia diberkati. Walaupun Tuhan katakan, Daud, engkau hanya menyediakan bahannya, tapi bukan engkau membangun anakmu. Ya, makanya tidak dikenal bahwa itu adalah bait suci Daud, tapi bait suci Salomo. Ya, itu pun dia nggak keberatan. Kayaknya dia sudah berkorban segala-galanya mempersiapkan bangunan bait suci itu dengan lengkap. Tapi Tuhan katakan bukan namamu di situ. Hebat kali Daud itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia ingat kebaikan Tuhan. Iya, kalau aku bisa berkorban, aku bisa memberi karena Tuhan yang baik. Kalau masa lalu kau hanya penjaga 2-3 ekor kambing domba, mana bisa itu? Tapi karena Tuhan yang mengangkat dia. Diangkat dia, lalu ada niatnya. Aku akan mempersiapkan bait suci untuk Allah. Ya, walaupun bait suci itu, saya ulangi, bukan bait suci Daud, bait suci Salomo. Hebat kali loh, saudara-saudara. Dan Daud ingat itu kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya seringkali renungkan juga hari-hari ini. Tuhan, engkau begitu baik bagiku. Aku ada hari ini saja karena Tuhan itu begitu baik. Seringkali aku lupa kebaikan Tuhan. Kuanggap semua karena saya, karena rezeki saya, karena saya begini. Padahal tidak sama sekali. Kita ada karena Tuhan yang baik. Dan jangan pernah lupakan itu, saudara-saudara. Jangan pernah lupa kita kebaikan Tuhan. Banyak kali gunanya mengingat kebaikan Tuhan. Pertama, ketika kita menghadapi masalah-masalah di hari lalu, Daud seringkali katakan, kalau serigala, kalau beruang saja bisa kulawan dengan Tuhan, apalagi ini kulihat ini orang yang tak bersunat tidak akan kuhabisi. Mengingat kebaikan Tuhan. Dilihat kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kemenangan. Ada masalah yang begitu berat lagi ke depan, ingat kebaikan Tuhan. Kita berada di hari-hari terakhir. Kita tidak bisa memperhitungkan apa yang terjadi besok, saudara-saudara. Ternyata sekarang rupiah kita melemah, harga minyak nanti mungkin akan naik. Coba, kita nggak tahu bagaimana, saudara-saudara. Tapi ingatlah, hidup kita ini karena kebaikan Tuhan. Kita hidup adalah dasarnya adalah kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap berharap, tetap percaya. Kebaikan Tuhan itulah membuat hidup kita, walau di masa sukar, walau di masalah-masalah begitu berat, kebaikan Tuhan itu kita ingat. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Supaya apa? Hati kita sukacita, hati kita berkobar-kobar untuk beribadah. Saudara, karena enggaknya kita ingat kebaikan Tuhan, beribadah itu terpaksa, berdoa itu terpaksa, melayani Tuhan itu terpaksa, karena nggak ingat kebaikan Tuhan. Kita anggap ya proses hidup kita ya begitulah, karena kita tidak ada urusan-urusan Tuhan. Ya, tapi coba kita ingat kebaikan Tuhan. Hati kita berkobar-kobar, rasanya ingin mempersembahkan hidup kita, waktu-waktu kita untuk Tuhan karena kebaikan Tuhan itu. Ya, kebaikan Tuhan itu membuat kita teguh, kuat. Daud itu banyak sekali pergumulannya. Sudah tahu kalau Daud tidak mengingat kebaikan Tuhan. Coba Raja Saul, anaknya sendiri mau mengambil kerajaan itu. Banyak lagi penasehat-penasehatnya Ahitofel menyesatkan anaknya. Belum lagi masalah-masalah begitu berat. Ada Simei yang sudah ditolong, satu saat dia menyusahkan dia, ingin melempari dia, ingin membinasakan dia, menghina dia. Tapi apa yang diperbuat Daud? Ingat kebaikan Tuhan. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, ingat kebaikan Tuhan. Tidak apa-apalah, dia mungkin ada maksud Tuhan dari dia. Kalau dia berkata buruk, kalau dia lempari itu, kalau itu dari Tuhan, aku pun siap terima, kata Daud. Banyak orang berniat jahat kepadanya. Banyak orang merencanakan jahat kepada Daud, berbuat menyusahkan hidupnya. Hanya satu diingat, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita sungguh berada di hari-hari terakhir, saudara-saudara. Kebaikan Tuhan itu untuk selalu kita kuat menghadapi kehidupan ini. Ya, kebaikan Tuhan itu yang selalu kita ingat. Banyak kali gunanya mengingat kebaikan Tuhan. Kalau sekali kita susah, mungkin
Dalam setahun, seminggu kita sakit, kita bisa bilang Tuhan Engkau masih baik. Seminggu aku sakit, bertahun-tahun, berhari-hari aku sehat. Tuhan begitu baik. Mungkin terancam hidup kita, aduh hari ini gak dapat makanan. Tuhan terima kasih, hari-hari lalu Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu baik. Ingat kebaikan Tuhan. Ya, demikian juga ingat kebaikan sesama kita. Kita kan gampang melupakan kebaikan sesama kita. Tadi sudah saya ulangi itu, gampang kali mengingat kebaikan. Ya, gampang kali melupakan kebaikan. Selalu ingat salah, ingat salah, ingat salah. Kita ubahi hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita buang dari diri kita. Itu tanda-tanda orang Israel di Mesir. Melupakan kebaikan Tuhan, mengingat selalu salah, selalu salah. Dan Tuhan katakan orang yang melupakan kebaikan Tuhan tidak sampai ke negeri perjanjian. Ya, kalau Kaleb dan temannya Joshua ingat betapa baiknya Tuhan, dia kuat teguh hati, dia terus berjalan, percaya dia di balik kesukaran itu pun tersimpan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, di Mazmur pasal 103 ini, karena ini dari Daud, ya, 4 hal yang tidak dilupakan kebaikan Tuhan. Ya, yang pertama, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, Daud itu sadar dia betapa banyaknya salahnya. Ada kesalahan Daud yang paling fatal waktu itu. Ya, kesalahan yang seharusnya tidak bisa lagi dimaafkan, tidak bisa lagi diampuni. Gelisah hatinya karena diambil istri Uria. Urianya disuruh maju ke peperangan, mati Uria, istrinya diambil. Tapi diperingatkan oleh hamba Tuhan waktu itu, ya, diperingatkan perbuatanmu itu jahat. Dia langsung minta ampun, dia minta ampun, sudah menangis, dia berseru minta ampun. Dia melihat pengampunan itu begitu besar. Sama kita, saudara-saudara. Ya, kebaikan Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita. Kebaikan yang pertama yang kita melihat dari orang lain atau dari Tuhan, Dia bisa mengampuni kita. Itu kebaikan. Ya, kalau ada orang gak mau mengampuni kita terus berbuat tidak ada gunanya. Kebaikan pertama yang kita terima dari Tuhan adalah pengampunan. Kebaikan pertama yang kita ingat dari teman kita, ketika kita salah, Dia ampuni. Di Lukas berkata mungkin 7 kali, berapa kali, 7 kali terus dalam sehari Dia ampuni. Itu kebaikan. Ya, kebaikan pertama adalah Dia mengampuni segala kesalahanmu. Ya, coba perbuatan baik luar biasa. Pengampunan. Perkara yang besar Tuhan lakukan adalah mengampuni kita sampai Dia rela mati. Pengampunan itu besar, makanya di ayat ini itu yang paling pertama kebaikan Tuhan, pengampunan. Bagi kita, untuk mengampuni dosa kita, Yesus harus mati di kayu salib. Dia harus disalibkan. Dia harus berseru kepada Bapa karena memikul dosa kita. Bapa, Eloi, Eloi, lama sabatani, Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia pikul semua dosa kita sehingga Bapa meninggalkan Dia sampai Dia mati. Pengampunan itu begitu besar. Kalau kita melihat seseorang yang baik, kebaikan seseorang bukan karena kasih ini, kasih itu, mengampuni. Ya, itu perbuatan baik yang paling besar di dalam hidup kita. Suami istri, anak-anak, berteman, bertetangga. Kemana kita? Kebaikan pertama yang harus kita tunjukkan adalah mengampuni. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Ketika saudara masih benci, saudara gak bisa mengampuni orang yang salah kepada kita, menandakan hidup kita masih jahat. Ya, nggak ada kebaikan kita, saudara-saudara. Atau mungkin kita dendam, mau membalas. Itu bukan kebaikan. Kebaikan pertama adalah mau mengampuni. Mungkin dia sudah menyusahkan. Coba kalau kita ingat itu, Saul itu sangat luar biasa menyakiti Saul.
Ikuti Daud. Nggak ada salahnya. Coba kan Daud melawan orang Filistin menang sekian. Saul juga menang. Nggak ada hati Daud untuk aku lebih hebat dari dia. Aku nanti mengambil kerajaan itu. Nggak ada. Niatnya bagus sekali. Saudara-saudara. Tapi Saul sudah mulai curiga. Oh, barangkali mau dia nanti akan raja. Kerajaan ini akan berhasil. Selalu negatif pikirannya. Dan tidak pernah mengampuni. Apalah salahnya Daud? Daud main kecapi. Pergi roh jahatnya Saul. Itu aja mau ditombak. Mau dibunuh. Berulang-ulang itu, saudara-saudara. Ya, perbuatan baik yang kita ingat dari Tuhan adalah mengampuni segala kesalahan kita. Supaya apa, saudara-saudara? Ya, coba kalau kita ingat pengampunan Tuhan. Dosa itu sampai Yesus mati. Makanya nggak gampang kita berbuat dosa. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan sampai dia mati karena dosa kita, nggak ulang-ulang kita berbuat dosa. Karena kita anggapnya berdosa itu enak. Ya, karena kita anggap berbuat dosa itu nggak apa-apa. Yesus sudah tebus dosa saya, jadi saya terus berulang-ulang berbuat dosa. Kita lupa kebaikan Tuhan. Coba kalau ingat kebaikan Tuhan mengampuni dosa kita, nggak gampang berbuat dosa. Nggak gampang. Karena ingat kebaikan Tuhan. Nggak gampang kita berbuat kesalahan, berbuat kejahatan. Karena ingat kebaikan Tuhan mengampuni kita. Jangan berulang-ulang Yesus kita salibkan hanya satu kali, kata Alkitab. Ibrani berkata Yesus datang satu kali saja untuk mengampuni dosa. Kalau itu kita lupakan, berulang-ulang berbuat dosa, tidak ada pengampunan, saudara-saudara. Ya, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, terutama dalam hal pengampunan. Supaya kita juga, saudara-saudara, ya, tidak gampang untuk mengingat-ingat, belajar banyak mengampuni, Ibrani berkata begini, Ibrani 9. Ya, pengampunan itu begitu besar. Ibrani 9, saya baca demikian. Ya, ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Perhatikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. 26. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali saja. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, ini saat kedatangannya yang kedua kali, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna kepada mereka yang menantikan dia. Mari saudara-saudara, ya, pengampunan itu besar. Itu yang kita ingat. Jangan kita pernah lupakan betapa besarnya kasih Tuhan untuk mengampuni kita, sehingga kita tidak berulang-ulang berbuat dosa. Ya, jangan bolak-balik terus berbuat dosa. Kita sedang menghinakan, kita sedang melupakan kebaikan Tuhan. Setelah itu kita juga belajar banyak mengampuni. Kebaikan pertama dari manusia adalah mau mengampuni. Sekarang banyak pengampunan itu hilang. So kita lihat, dikit aja bisa dibunuh, dikit saja, aduh manusia itu tak ada harganya lagi. Kita tengok di dunia kita sekarang ini, ya, dikit aja tersinggung, udah berat, saudara-saudara. Ya, kebaikan pertama adalah mengampuni, dan itu kita miliki, saudara-saudara. Seperti Kristus, seperti Tuhan, kebaikan pertama dia tunjukkan, rela mati untuk mengampuni kita. Kita belum sampai rela mati mengampuni orang, paling yang kita, ampunlah saya salah, atau kalau dia minta salah, dia bilang dia salah, kita ampuni. Karena dua saja cara untuk dosa itu, kuasa dosa mati. Yesus mati supaya kuasa dosa gak lagi menguasai kita, dilepaskan kita dari dosa, dilepaskan dari maut.
bagi kita juga supaya mati, kuasa dosa itu mati. Ampuni. Kalau orang lain minta ampun kepada kita, kita ampuni. Dosanya mati. Dosa orang itu mati. Ya. Tapi kalau nggak kita ampuni dosa dia, dosanya hidup dan dia akan menyerang kita. Dosanya hidup akan balik kepada kita. Itulah kalau kita nggak mau mengampuni orang. Dosanya itu pasti nanti suatu saat menular kepada kita. Kita pun akan melakukan dosa yang sama. Tapi kalau kita ampuni, mati dosanya, nggak akan mengganggu kita lagi. Kalau kita yang salah, kita minta ampun. Ya, kalau kita yang salah, kita minta ampun. Kalau kita minta ampun atas dosa kita itu sudah mati. Dosa kita itu sudah, kuasanya sudah mati. Dan tidak akan ulang-ulang lagi kita perbuat. Kalau dosa nggak diampuni, kita nggak ngaku, bolak-balik lah dosa itu nanti, dosa-dosa sekalian. Dosa yang tidak diakui itu dosa yang membawa mati. Yakobus berkata ada dosa yang tidak membawa mati dan ada dosa yang membawa mati. Coba saya baca dulu sedikit. Banyak pula orang bertanya ini. Ada rupanya dosa yang nggak membawa mati. Ada. Apa itu? Dosa yang diakui. Ya. Dosa yang diakui, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya kita belajar, saudara-saudara. Ada dosa kita minta ampun, ya, mengaku kepada Tuhan dan minta ampun. Ya, nanti mungkin saya carikan ini, saudara-saudara. Jadi ada dosa yang membawa mati, ya, ya, ya. Coba kita lihat, saudara-saudara. Jadi kita hari-hari ini penting sekali. 1 Yohanes 5. Oh ya betul. Ya maafkan ya, 1 Yohanes 5. Ya. Ayat yang ayat 16. Ya, demikian. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa ini dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang diakui. Ada salahnya kita lihat, oh kau salah ya, kau berbuat begini, oh ya aku minta ampun. Oh ini dosa yang gak membawa maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia, saya ulangi dulu ayat 16, demikian. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, dia enggak ngaku dosa. Kita bilang kau salah. Enggak lah, enggak, bukan aku. Ini enggak perlu doakan macam begini. Dan itu akan membawa maut. Ya, dia akan membawa maut. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa itu? Dosa yang diakui. Makanya ketika dosa itu diakui, mati kuasanya. Ya, itu pengampunan begitu besar, saudara-saudara. Jadi kebaikan Tuhan sampai Yesus mati, saudara-saudara. Supaya apa? Kuasa dosa itu mati. Kalau kuasa dosa mati, kita bisa hidup dalam kebenaran, kita bisa hidup dalam kekudusan, kita bisa hidup di dalam kasih. Lah kalau kuasa dosa nggak mati, nggak ada satu pun kita bisa hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan di dalam kasih. Tapi karena kuasa dosa itu sudah mati karena pengampunan, kita bisa hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih, saudara-saudara. Ini yang jangan pernah kita lupakan. Ya, di ayat yang lain pernah berkata berbahagia, Mazmur juga dikatakan tuh, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, tidak diingat-ingat. Jadi kebahagiaan pertama adalah dosa kita diampuni. Itu kebahagiaan pertama. Tidak ada kebahagiaan aku bahagia punya ini, tapi dosamu gak diampuni, masuk neraka loh, saudara. Kebahagiaan pertama yang harus kita miliki adalah pengampunan. Atau di Roma saja kita baca, ya, Roma pasal yang ke-4. Roma pasal yang ke-4. Ya, ditulis pula di beberapa ayat ini, saudara-saudara. Demikian Roma 4 ayat yang ke-6 demikian. Seperti juga Daud menyebut. Nah, Daud menyebut ini disaksikan oleh
Ayat yang berbahagialah yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Coba. Jadi kebahagiaan pertama hidup ini pengampunan. Jadi kalau kita ampuni orang lain, harapan dia akan bahagia, hidupnya akan menjadi baik. Ya, seperti Tuhan harapkan. Dia sampai rela mati untuk mengampuni kita. Apa yang diharapkan Tuhan? Kalau sudah dosa kita diampuni, mendatang hidup kita akan lebih baik. Ekonomi kita, kesehatan kita, semua akan menjadi baik. Karena dosa ini yang menyusahkan kita. Dosa ini yang membuat tumbuh duri-duri. Dosa ini yang membuat kita berpeluh kerja mati-matian. Tapi kalau dosa itu sudah diampuni, maka kita akan bisa menjadi baik. Berkat Tuhan itu sudah mengalir, bukan lagi dalam kutub. Dosa diampuni, berkat itu sudah mengalir dalam hidup kita. Kutuk sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ya, 4 kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan adalah pengampunan. Dia yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dengan harapan Tuhan, dengan pengampunan itu kita bahagia. Kita bahagia. Dan betul saudara-saudara, Yesus mati dan kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Berkat itu akan menjadi bagian kita. Karena Kristus sudah rela mati untuk mengampuni segala dosa kita. Apalagi yang kedua, saudara-saudara, yang tidak pernah kita lupakan, yaitu ayat yang bagian yang kedua adalah ayat yang ketiga ini seterusnya. Demikian saya ulangi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dan yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Rupanya penyakit itu banyak, maka disebut segala. Ada sakit ini, ada bermacam-macam, gak sama sakit penyakit kita. Yang gak boleh kita lupakan adalah bagaimana Tuhan mengampuni kita, dan yang kedua menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Banyak orang lebih yakin saudara-saudara kepada yang lain. Kita lupakan bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Saya selalu ingat beberapa sakit penyakit saya, saudara-saudara. Seringkali saya bilang, Tuhan, kalau aku ada hari ini karena Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit saya bisa sehat hari ini. Ya, kita seringkali ingat dokter sakit, ingat dokter, bukan ingat Tuhan. Ya, kita ingat dokter, oh kata dokter begini, kata dokter begitu. Seharusnya enggak. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan menyembuhkan kita. Saya ingat dulu masih kami dengan istri di Kalimantan, si Petrus masih di kandungannya waktu itu. Umur kandungannya berapa? 6 atau 7 bulan kira-kira begitulah ya. Saya demam, saudara-saudara. Ya, malaria. Mau pergi ke dokter, jalannya juga payah, hujan. Setelah itu dokternya harus kita menyeberang lagi ke seberang, saudara-saudara. Kebetulan waktu itu dokternya orang Batak. Nggak ada jalan. Ya, naik sepeda motor jalan payah. Mau dipikul jauh kali. Ya. Gak ada cara lain. Saya sudah mengigau. Saya hanya ingat suara istri saya manggil saya. Ya, dia teriak kayak ada orang manggil. Sadar saya. Padahal sudah kumpul jemaat di situ. Ada yang mengompres di ketiak saya, di kepala saya. Ada yang mengatakan kompres air panas, ada kompres air dingin, ada macam itu. Demam tinggi. Dan begitu istri berteriak kayak di awang-awang, saya sadar. Ya, berdoa waktu itu, berdoa jemaat, saya sembuh. Saya pikir kebaikan Tuhan begitu besar. Ya, menyembuhkan segala sakit penyakit. Kalau saya dulu di Kalimantan seringkali sakit, saudara-saudara. Ya, karena kemana-mana saya harus naik sepeda. Ya, tiga tempat ibadah kami, ada jam 7, ada jam 7, terus naik sepeda lagi 8 km, nanti melayani jam 10. Setelah itu naik sepeda lagi ke kilometer 23, jam 3 sore. Pulang
jam 6, saudara-saudara. Coba. Ini si Petrus sekarang masih di kandungan waktu itu. Wah, luar biasa. Sering kali sakit. Ya, kalau saya ada hari ini selalu saya bilang, karena Tuhan yang menyembuhkan, gak pernah lupa saya. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku hari-hari yang lalu, Engkau sembuhkan aku hari itu. Tandanya kita mengingat Tuhan menyembuhkan kita. Ingat kebaikan Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pandai kita menjaga diri kita. Tuhan yang menyembuhkan. Coba saudara bayangkan kalau sakit, ya, terus ke dokter, susah semua orang. Coba kalau ada orang opname kita lihat, bahwa keluarga terus ganti-gantian. Aduh, saudara, penderitaan itu, ya, menanggung dosa saja penderitaan. Orang yang kena sakit penyakit juga penderitaan. Makan tidak suka. Coba kalau kita sakit, bergunakah uang kita? Gak ada rasanya. Mungkin di rumah kita banyak makanan, mau makan ini enggak, mau ini enggak. Coba kalau kita sakit, enggak ada nilainya uang, saudara-saudara. Enggak ada nilainya harta. Tapi Tuhan mengatakan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, Dia yang sudah menyembuhkan penyakitmu. Jangan lupa kita, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Dan jangan lupa kita itu, saudara-saudara. Jangan lupa pengampunan Tuhan. Jangan lupa Tuhan yang menyembuhkan. Ingat kebaikannya untuk menyembuhkan kita. Satu saja kita bilang, kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kalau yang sudah berakhir hidupku, berakhirlah. Karena kesembuhan itu pasti dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan meninggal, ya kita terima dengan sukacita. Karena orang meninggal dalam Tuhan itu juga bahagia. Kita bisa sehat hari ini, kita sangat bahagia dengan kesehatan kita. Kenapa kita sehat? Karena Tuhan lakukan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan, kata Alkitab. Oleh darahnya kita disembuhkan. Kita imani, saudara-saudara. Kita imani. 1 Petrus berapa itu, saudara-saudara? Ya. Bahkan di ayat yang lalu sudah kita katakan, Dia yang memikul kelemahanmu dan menanggung segala sakit penyakitmu. Di 1 Petrus berkata, oleh bilur-bilurnya. Ya. Sudah tahu bilur-bilur darah Yesus menetes ada dari karena mahkota duri, karena cambuk itu darahnya itu, kata Alkitab, untuk mengganti darah kita ini, darah yang kita percaya itu, untuk menyucikan kita, melepaskan kita dari sakit penyakit, saudara-saudara. Makanya jangan imani sakitmu. Kita kadang-kadang kita imani sakit kita, lalu iblis membesar-besarkan, ini sebentar lagi matilah kau, sebentar lagi beginilah kau. Itu kata iblis kepada kita, saudara-saudara sekalian. Lemah iman kita, ditakut-takuti kita, ya, yang membuat kita seringkali gak percaya kepada Tuhan, ya. Tapi kita percaya kuasanya itu, saudara-saudara sekalian, yang menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Saya pun seringkali asal ada mau sedikit sakit, aduh mau sakit lah saya, nggak lagi saya sebut itu, saudara-saudara. Ya, saya imani Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan sakit saya di hari yang lalu. Lebih dari itu pun Engkau bisa menyembuhkan aku, menyelamatkan saudara-saudara sekalian, supaya kita hidup bagi Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kalau kita nggak pernah lupa bahwa Tuhan menyembuhkan kita, supaya apa, saudara-saudara? Kalau kita ingat Tuhan menyembuhkan kita, supaya hari-hari ini tubuh kita ini kita persembahkan sama Tuhan. Jangan, saya sehat supaya saya kerja, saya sehat supaya saya sekolah, saya sehat supaya saya kerja. Ini bukan itu tujuannya. Sampai bilur-bilurnya menyembuhkan kita, memikul segala sakit penyakit kita. Supaya apa, saudara? Supaya beribadah. Terlalu kecil kalau Tuhan sampai rela mati supaya sembuh kita oleh bilur-bilurnya. Hanya sembuh kerja, sembuh cari uang, sembuh pergi keluyuran. Kita hinakan itu, kita lupakan kebaikan Tuhan yang menyembuhkan kita. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan menyembuhkan kita, terlalu rugi kita rasa hidup ini hanya untuk kerja, hanya hidup untuk cari uang.
Selalu ayat berkata mempersembahkan tubuh kita ini. Tentu lagi sehat, saudara-saudara. Masih sempurna. Kita bisa beribadah masih jelas menyanyi. Jangan nanti kalau sudah stroke bilang pun sudah ya, mau menyanyi pun tangan tidak biasa diangkat lagi. Mulut sudah mereng, mata sudah sipit sebagian. Baru aku rindu persembahkan tubuhku. Coba, kan banyak orang begitu, saudara-saudara. Ya, lalu salah Tuhan dibuatnya, Tuhan kok gak sembuhkan. Coba mati mumpung sehat kita. Persembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita. Ingat kebaikan Tuhan. Mulai dari mengampuni kita. Yang kedua, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Selalu kita bilang, saya selalu bilang kalau sakit, Tuhan kalau Engkau beri aku sehat. Sehat untuk beribadah, sehat untuk melayani Tuhan. Ya, itu saja tujuan kita, saudara-saudara. Ya, kalau kasih Tuhan untuk bisa kerja, mampukan saya bisa kerja. Apa yang bisa saya perbuat selama saya sehat? Apa saja, nggak pilih-pilih saya pekerjaan, apapun semampu saya sehat, saya lakukan. Karena Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit penyakit saya dan saya tidak pernah lupa itu. Ya, Roma berkata, persembahkan tubuhmu. Ya, mumpung kita sehat loh, saudara-saudara. Mumpung masih bisa ke gereja. Jangan nanti kalau sudah sakit mau ke gereja, mau dituntun aku ke gereja, nggak bisa lagi, saudara-saudara. Mumpung sehat inilah Roma pasal 12 berkata kita bisa persembahkan tubuh kita ini. Iya, Roma 12 demikian. Persembahan yang benar ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jangan sampai kita sudah sakit-sakit baru rindu beribadah, sehat-sehat gak mau beribadah. Tuhan menyembuhkan kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah. Itu tujuan utama dulu. Tuhan sembuhkan aku, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Yang kedua, bisa ku kerja, apa yang bisa ku kerjakan dengan baik. Ya, dengan tubuh kita ini, saudara-saudara. Ingat Hizkia sakit berat dia, ya. Tapi Tuhan katakan, sudah Tuhan pesankan, ayo, tidak lama lagi kau akan mati. Ya, Hizkia, saudara-saudara. Tapi dia menangis, dia berdoa. Tuhan, kalau sehatnya aku bisa beribadah. Tuhan, kalau sehatnya aku bisa memuji Engkau. Lupa tadi saya itu doa Hizkia, saudara-saudara. Kalau sehatnya aku Tuhan, kalau di liang kubur gak bisa lagi aku memuji Engkau. Karena sehatnya supaya aku bisa bersaksi. Dengan tubuh yang sehatnya aku bisa memuliakan Engkau. 5 itu janji Hizkia, saudara-saudara. Dengan dari sakit dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan betul itu ditempati dalam hidupnya. Lupa saya mencarinya, nanti bisa dicari di saya, saudara-saudara. Ya, supaya apa kita? Tubuh yang sehat utamakan dulu. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kalau Hizkia sudah divonis mati, ditambah Tuhan 15 tahun lagi. Apa yang diperbuat? Melakukan perkara-perkara besar, bersaksi bagi kemuliaan Allah, membawa hidupnya makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nanti dicari itu, saudara-saudara. Ini bisa ada di saya kalau nggak salah, saudara-saudara. Ini permintaan si Hizkia, ada 5 itu kerinduannya, dan terus memang itu digenapkan, saudara-saudara. Ya, Yesaya 38. Kita tekuni itu. Inilah tandanya kita gak lupa itu kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Kapan hari kalau nggak salah 5 itu supaya dia bersyukur, betul ya. Terima kasih. Ya, Hizkia sakit dan disembuhkan, itu perikopnya pasal 38. Ya, ini katanya ayat yang ke-18. Ya, ayat 18. Betul, 5 itu kata Elia, kata Hizkia, saudara-saudara. Demikian ayat 18.
sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Jadi kalau dia sembuh, mengucap syukur. Mati dia sudah diponis, mati ada bisul, dia nggak bisa lagi disembuhkan. Sekarang itu kanker lah atau tumor itu sudah. Ya, hamba Tuhan ngasih hanya buah ara. Ayo tempelkan buah ara di bisulnya, sembuh. Tapi begitu dia sembuh, apa dikatakan? Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Ini yang pertama, orang yang sembuh. Ya, kalau saya sembuh hari ini belajar mengucap syukur, Tuhan, hidupku ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Aku bisa hidup karena Engkau menyembuhkan. Nggak pernah lupa aku bagaimana Tuhan menyembuhkan. Pertama, mengucap syukur. Yang kedua, dapat mengucap syukur kepadamu dan mau tidak dapat memuji-muji Engkau. Yang kedua, memuji-muji Tuhan. Berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Sayang kali kalau kita hanya sehat hanya untuk kerja, cari uang. Mengucap syukur gak mau. Memuji Tuhan berat. Tuhan kecewa memberikan bagi kita kesehatan, saudara-saudara. Ya, memuji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak dapat menantikan akan kasih setiamu. Yang ketiga, selalu hidup dalam kasih setia Tuhan. Dia hidup, aku menantikan setiap hari hidup karena kasih setia Tuhan. Selalu dibilang, saya sembuh, kasih setia Tuhan. Saya ada hari ini untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, untuk selalu mengingat kasih setia Tuhan. Itu gunanya kita disembuhkan. Jangan sembuh yang lain-lain yang kita perbuat. Itu yang ketiga. Ya, selalu mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, menanti-nantikan kasih setia Tuhan. Yang ketiga, dan yang keempat, ayat 19. Tetapi hanyalah orang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan kepada anak-anaknya. Ceritakan kepada orang kalau kita sembuh. Ceritakan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, saya hidup hari ini karena Tuhan yang sudah menyembuhkan. Bersaksi kepada orang lain. Saksikan, saudara-saudara. Jangan saksinya waktu sakit saja. Saudara-saudara, saya sakit kali. Nggak pernah bersaksi, saudara-saudara, puji Tuhan aku sudah sembuh. Kuasa Tuhan sudah menyembuhkan saya, agar saya hidup beribadah, agar aku hidup melayani Tuhan. Ya, bersaksi, memberitahukan kepada anak-anaknya. Dan yang kelima, ayat 20, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Sabar. Bagian yang kelima, kayak seperti Daud, di rumah Tuhan seumur hidup mainkan kecapi. Rindu beribadah sampai akhir hidupnya. Beribadah melayani Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Itu yang dilakukan Hizkia, saudara-saudara. Lalu baca ayat 21 begini. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Dia sudah tahu kalau sakit sudah diponis Tuhan, Hizkia mati. Ada kerinduan pertama, aku mau beribadah, aku mau melayani Tuhan, aku mau ke rumah Tuhan. Dia berseru, walaupun Yesaya berkata, kasih kue ara taruh di baranya dia sembuh. Dibilang apa tandanya? Aku rindu kali beribadah, aku rindu kali ke rumah Tuhan. Dan betul dia sembuh, saudara-saudara. Digenapi itu. Ya, kebaikan Tuhan yang kedua, Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Bersyukurlah, saudara-saudara. Ya, banyak bersyukur, memuji Tuhan, menantikan kasih setia Tuhan, bersaksi sampai ada tekad kita. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kenapa disebut seumur kami? Mau mengajak anak-anaknya, ya, mau mengajak semua orang lain, keluarganya,
seumur hidup kami. Dia tidak sayang. Tapi dengan kesembuhannya itu membawa menjadi berkat bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, kepada bangsa Israel. Dengan mujizat kesembuhan itu, nama Tuhan dia gabungkan. Banyak orang diberkati dengan kesembuhannya. Ini yang kedua, saudara-saudara. Jangan pernah lupa kita. Dua, sudah jangan pernah lupa. Jangan lupa pengampunan. Jangan lupa kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah lupakan. Agar kita banyak memuji Tuhan, banyak bersyukur, mengingat kasih setia Tuhan, bersaksi, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Ini perlu, saudara-saudara. Ini kebanyakan kita kalau sembuh lupa Tuhan itu pasti. Ya. Nanti kalau sakit lagi baru datang. Nah, puji Tuhan, kalau dulu kami diingat dulu gereja ini, bentar lagi datang. Oh, doakan dulu Opung sakit. Ada dulu jemaat sini. Ya, doakan dulu Opung mau bunuh diri, kerel. Ngeri kali sudah dulu pelayan begini. Ya, datang kita. Bentar lagi datang cucunya lagi. Om, doakan dulu. Orang Opung berantem. Coba. Sembuh nggak beribadah, sembuh pergi. Sudah. Aduh. Mari hari-hari ini kita jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang sudah menyembuhkan kita. Jangan pernah lupakan itu. Supaya dengan kesehatan yang kita terima, banyak kita memuji Tuhan, banyak kita bersyukur, banyak kita menyembah Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga, yang tidak kita lupakan, saudara-saudara, masih kembali ke Mazmur pasal 103 tadi. Iya, ayat yang keempat, yang ketiga, yaitu ayat yang keempat demikian. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, ini yang ketiga, saudara-saudara. Dilepaskan kita dari neraka, dilepaskan kita dari maut. Ya, lubang kubur itu identik dengan maut, identik dengan neraka, saudara-saudara. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, nggak ada yang bisa melepaskan kita dari maut, dari neraka. Tetapi Tuhan melepaskan kita, saudara-saudara. Paling ditakuti orang liang kubur, saudara-saudara. Bahkan ada orang takut mati. Ya, takut mati, saudara-saudara. Ya, aduh nanti kalau mati bagaimana? Bagaimana? Banyak orang karena takut matinya jadi mati beneran. Ya, kebanyakan itu, saudara-saudara. Sakit sedikit takut mati. Ya, ada beberapa ini di persekutuan kami ada tiga ibu ini beberapa bulan ini mati, saudara-saudara. Ya, saya khawatirnya ya begitu, saudara-saudara. Takut mati, ada yang lagi membangun, lagi ngecor, lagi apa. Aduh jangan aku mati, nanti bangunan belum selesai, mati. Yang di sana juga begitu, pas lagi sedang membangun, banyak sekali kebutuhan. Dia kerja, takut mati beneran, saudara-saudara. Ya, nggak perlu, saudara-saudara. Ya, Tuhan tadi berkata begini, Dia yang sudah menembus hidupmu dari lubang kubur, dari maut, dari neraka, sudah ditebus, bahkan diganti dengan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Liang kubur diganti menjadi hidup dalam kasih sayang. Terjemahan bagusnya itu disebutkan begini, melepaskan hidup kita dari maut dan hidup kita di dalam kasih sayangnya Tuhan. Nah, inilah tidak pernah kita lupakan. Ya, mestinya kita dikuasai maut, dikuasai neraka, tapi Tuhan rela melepaskan kita supaya kita hidup di dalam rahmat itu, kasih sayang Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Supaya kita hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam rahmatnya Tuhan. Jangan pernah kita lupakan itu, saudara. Yang seringkali kita nggak ingat bagaimana kita hidup.
Kalau liang kubur sudah menanti, neraka itu sudah menanti. Tapi Tuhan lepaskan kita. Tuhan ganti hidup kita hari ini adalah hidup karena rahmat Tuhan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terjemahan yang Tuhan melepaskan dan kita hidup dalam kasih sayang dan rahmat Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudara, hidup kita ini betul-betul karena kasih sayang Tuhan. Maut membuat kita takut, tapi kasih sayang Tuhan membuat kita belajar berjuang terus. Kasih sayang Tuhan membuat kita hidup terus menerus hidup sampai kalau toh kita mati tidak dikuasai maut. Alkitab membilang karena kita hidup dalam kasih sayang, orang percaya mati tidak dikuasai maut. Orang percaya mati beristirahat, tidak dikuasai maut. Dia seperti beristirahat. Dan beristirahat kita beristirahat. Setelah kalau Tuhan datang, dengar bunyi sangkakala terakhir, dia dibangkitkan. Itulah hidup dalam kasih sayang Tuhan. Gak dikuasai maut, saudara-saudara. Mati itu, meninggal itu adalah beristirahat. Dan satu saat ketika Tuhan datang, dia akan dibangkitkan untuk masuk ke pesta nikah anak domba Allah. Hidup dalam kasih sayang, bukan dikuasai maut. Ya, Alkitab membilang Yesus mati untuk menaklukkan semua kuasa maut. Kita hidup karena anugerah rahmat Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, yang keempat, yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama tadi, jangan lupakan bagaimana pengampunan Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, yang menyembuhkan kita, dan yang melepaskan kita dari lubang kubur hidup kita dalam kasih sayang. Terakhir, ayat yang kelima, ayat yang terakhir, ayat 5 demikian. Bagian yang keempat yang tidak boleh kita lupakan, ayat 5 demikian. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Jadi yang keempat yang tidak boleh kita lupakan, saudara-saudara, Tuhan selalu memenuhi hidup kita dengan kebaikan. Itu bahasa ringkasnya. Tuhan memuaskan kita dengan segala kebaikan. Memuaskan niat, hasrat itu niat. Memuaskan mulai dari niat hati kita, perbuatan kita hidup dari segala kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita lupakan itu, saudara-saudara. Dia memuaskan hidup kita dengan kebaikan. Tadi saya ulang-ulangi, kebaikan Tuhan membuat kita hidup. Dan jangan pernah lupakan itu. Memberikan kepuasan bagi kita, kepuasan dari Tuhan. Sehingga kita nanti terus menjadi muda seperti burung raja wali. Coba, saudara-saudara. Ya. Terus semakin kuat seperti burung raja wali itu. Pernah kita pelajari burung raja wali, kalau dia sudah tua, dia harus dipatuk-patukkan paruhnya ini semua, sayap-sayapnya dikepak-kepakkan, habis semua paruhnya, bulunya habis semua. Untuk apa? Membarharui kekuatannya. Tumbuhlah lagi sayap yang baru, tumbuhlah lagi paruh yang baru, kekuatan yang baru. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang disebutkan di sini kebaikan ini? Kadang-kadang diizinkan Tuhan kita bermacam masalah. Ya, ada kadang-kadang terselubung kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Seperti burung raja wali, dia harus berhari-hari, mungkin beberapa bulan dia tidak bisa terbang kemana-mana. Seperti anak raja wali gak bisa berbuat apa-apa. Sudah tahu kalau raja wali sudah tua, diharapkan ada orang lain bawa makanan sama dia. Mungkin anak-anaknya, mungkin dia gak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya tunggu di satu tempat, ya tempat yang aman. Ada orang mengingat induk raja wali yang sudah gak bisa berbuat apa-apa, karena memang dia harus mengharapkan kebaikan-kebaikan burung raja wali yang lain. Demikian hidup kita satu saat. Kebaikan yang kita tabur. Ini pelajaran burung raja wali bagus sekali. Kebaikan yang kita tabur selama ini, satu saat ketika kita tidak berdaya. Ketika burung raja wali gak mampu terbang, gak mampu cari makan, dia harus mulai dari masa mudanya, masa permulaan hidupnya lagi bolak-balik.
Datanglah kawan-kawannya yang lain berbuat baik, dia ingat. Itulah burung Raja Wali. Ingat kebaikan Tuhan. Saudara, kalau sudah berbuat baik kita, satu saat ketika kita tidak berdaya, ada orang lain. Itu burung Raja Wali. Ada orang lain saat dia tidak berdaya, ada orang yang baik. Kenapa? Karena dia sudah menerima baik. Ketika dilihat temannya juga berada di tempat yang sama, ada teman yang gak bisa berbuat apa-apa, dia sayapnya sudah lepas, semua gak mampu berdaya, dia coba antar makanan ke sana. Antar makanan, dia ingat itu, saudara-saudara. Kebaikan yang kita perbuat itu akan terus diingat, sehingga kita mudah seperti burung Raja Wali. Ingatlah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kadang-kadang diizinkan banyak masalah, banyak pergumulan, banyak masalah-masalah kita hadapi. Tapi dari Raja Wali kita belajar, masa sukar itu bukan membuat kita hancur. Ya, masa penderitaan itu bukan membuat kita hancur. Alkitab berkata, penderitaan ringan ini mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Satu saat saya coba dulu khotbah tentang burung Raja Wali ini hebat kali. Kalau dia sudah tua, sayap-sayapnya ini harus dikepak-kepakan, harus buang semua sayap, bulu semua habis semua. Dia seperti burung Raja Wali baru lahir, paruhnya pun habis semua dikepak-kepakan. Dia harus menanti kebaikan yang lain. Dia hanya menunggu, dia menunggu. Barangkali satu hari itu nggak ada kiriman temannya, dia nunggu, mana temanku dulu yang pernah aku tolong, mana temanku dulu yang pernah aku tolong. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Datang yang ngirim makanan, dan itu terus terjadi, bukan hanya kepada dia, kepada orang lain. Saudara, satu saat saudara gak mampu, gak berdaya kita. Kebaikan yang pernah kita buat itu akan membuat kita mudah seperti burung Raja Wali. Taburkanlah yang kebaikan, taburkanlah berbuat baik. Satu saat kita akan terus menjadi mudah seperti burung Raja Wali. Dengan menaburkan kebaikan. Hidup kita akan terus berlangsung, saudara-saudara. 4 ini yang tidak boleh kita lupakan. Jangan lupakan pengampunan Tuhan. Jangan lupakan bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Jangan pernah lupakan bagaimana Tuhan melepaskan kita dari lubang kubur, di bawah kita hidup dalam kasih sayang. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang membuat kita seperti burung Raja Wali, terus menjadi mudah, terus menjadi mudah. Kita dibaharui terus menerus sampai kita menjadi mempelainya Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, bahaya kalau kita melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan orang. Satu saat kita seperti burung Raja Wali hidup karena ada orang baik di sekitar kita. Saat kita tidak berdaya, jangan lupakan itu. Dan terus kita berbuat, kita akan terus menjadi mudah, dibaharui terus menerus sampai Tuhan datang mengangkat hidup kita. Malam ini kami sampaikan untuk memberkati kita, saudara-saudara. Jangan biasakan kehidupan buruk melupakan kebaikan. Siapapun berbuat baik jangan pernah engkau lupakan, apalagi kalau Tuhan. Dia selalu mengasihi kita. Hati hamba pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kebaikan Tuhan membuat kita berharga. Kebaikan Tuhan membuat hidup kita lebih baik. Ya, kita naikkan pujian ini, mempersiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur kita, rasa pujian kita. Kalau bisa hidup kita memuji Tuhan, kita bersyukur atas kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan membuat kami ada hari ini. Kebaikan Tuhan membuat kami bisa sehat. Kebaikan Tuhan membuat kami hidup dalam kasih sayang Tuhan. Sampai terus menerus kami dibaharui seperti burung Raja Wali. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau layak kami sembah. Engkau yang kami puji.
Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, masih dari atas lagi katakan, ku tak dapat lupakan. Memulihkan hidupku. Angkat tangan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau Tuhan, Tuhan yang memandang harta. Hati yang baik yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, bagi Tuhan, kami menyembah memuji Engkau Tuhan dengan syukur yang Kau berikan, kesembuhan yang Engkau berikan, pengorbanan-Mu besar. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus, ku minta sembah. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan. Dia yang mengampuni, Dia yang menyembuhkan, Dia yang menebus dari lubang kubur. Dia membuat hidup ini makin mudah seperti burung raja wali, dibahami terus menerus. Jiwa kami memuji Tuhan, jiwa kami mensyukur. Haleluya, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik bagi kami, sampai Kau baharui kami seperti burung raja wali. Haleluya, Engkau besar, Engkau mulia. Ampuni kami, seringkali kami lupakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak kami lupakan. Kami mengingat Engkau begitu besar berkorban bagi kami Tuhan. Segalanya Engkau berikan, semua Engkau berikan bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh ada malam ini Tuhan, bukan karena kami baik, tapi Tuhan yang baik. Kami boleh hidup hari ini bukan karena kami kuat, tapi Tuhan yang kuat. Kami
kami bisa ada hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami hidup dari rahmat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menopang kami, menggenggam hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam ini juga tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan. Dengan kekuatan darah-Mu kami bisa hidup. Engkau memikul segala kelemahan kami, menanggung penyakit kami. Kami hidup di dalam kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, layakkan yang membagikannya, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Kami imani Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita lagi kepada hidup adalah penyembahan. Hidup adalah penyembahan. Kita hidup ini untuk banyak menyembah Tuhan, saudara-saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kita terima perjamuan kudus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Pujian dan syukur.
Engkau rindukan kami beribadah melayani Engkau dengan kuasa penebusan-Mu, menyembuhkan kami, melepaskan kami dari liang kubur, terus membaharui kami Tuhan. Kami bersyukur, ampuni kami, seringkali yang kami lupakan adalah kebaikan Tuhan. Kami boleh hidup dari kebaikan Tuhan, terus menerus dari kebaikan Tuhan. Bahkan di masa suka, di masa susah sekalipun, kebaikan Tuhan yang dulu terus akan mengalir bagi kami. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu Tuhan, menunjukkan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman, percaya kami memberi kekuatan yang berlimpah. Saudara, angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Kalau ada sakit penyakit, kita percaya darah Kristus lebih dari obat, sampai darah Kristus bisa membangkitkan kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah segala kebaikan-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau menebus segala dosa kami, melepaskan kami dari sakit penyakit kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami dari lubang kubur, dan kami hidup dalam kasih sayang-Mu. Hidup kami bagaikan burung raja wali, hidup dari kebaikan. Banyak orang berbuat baik kepada kami. Kalau kami ada hari ini karena Tuhan yang baik, karena banyak orang berbuat baik kepada kami. Tidak bisa kami lupakan kebaikan orang, ya Tuhan. Balas semuanya, balas semua Tuhan kebaikan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Belajar kami tuntut tidak melupakan, selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa semua yang mengikuti siaran ini, berkati hati mereka Tuhan. Tolong mereka, apapun kesulitan mereka juga, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kepada kami, segala sakit penyakit kami, apapun sakit penyakit kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami tolak kuasa penyakit, kami patahkan kuasa penyakit. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Penyakit kami Tuhan sudah tanggung. Kami hidup untuk melayani, kami hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
Referennya saja, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan memandang harta. Kita naikkan ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadaku. Yesus, mari semua bangkit berdiri lagi. Kalau bukan Tuhan yang melihat, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Hanya memandang harta. Kita angkat tangan kita. Hamba yang selalu kau cari, biar kau teguhkan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Sungguh hati kami diberkati, hati kami sukacita. Asal tidak melupakan kebaikan Tuhan ini, hati kami selalu baik, hati kami bahagia, hati kami penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Engkau selalu memberi,